Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ilmihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah walhamdalah wassalah wassalam ala man dzukira fa innal anfusaz zakiyata mongko temen sedune pira-pira jiwa az-zakiyata kang bersih at-talibata kang nuprih kang mencari lil maratibil aliyati lil maratibi maring pira-pira derajat al aliyati kang luhur iku lam tazal iku selalu utawa ora gingsir-gingsir yakni selalu apa al anfusaz zakiyah selalu iku tat abu biasaake apa al anfusaz zakiyah fi tahsilul ulumi ing dalam menghasilkan ya, ngasilake pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa agama bangsa syariat wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyati lan iku termasuk gemblengane ulum syar'iyah ya termasuk golongane ulum syar'iyah ma'rifatul furu'il fiqhiyati utawi ngawruhi pira-pira cabange pira-pira cabang al fiqhiyati kang basa fikih li anna biha kron temen sedune biha kelawan ma'rifatil furu'il fiqhiyah tandafi'u bisa ketolak al wasawisu apa pira-pira riduan bisikan asyaitoniyatu kang bangsa setan wa tasihulan sah al muamalatu apa pira-pira muamalat serawung gawe wal ibadatu lan pira-pira ibadat al mardiyatu kang diridhoni dening Allah wa nahika bil fikhi syarafan wa nahika lan nyukupi sira bil fikhi kelan fikih syarafan apane mulyane apa sing nyukupi sira qaulu sayyidis sabiqina apa pengendikane pimpinane pira-pira wong kang padha dhisik walahiqina lan pira-pira wong kang padha mburi yakni sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sahbihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din man utai sapa wae siapa saja yurid iku ngersakake sapa Allah bihi kelawan man ngersakake khairan ing kebagusan ay khairan aziman wa huwa dukhul jannah yufaqihu mongko aweh faham sapa Allahu ing man fid dini ing dalem urusan agamane fidinihi dalam urusan agamane ndekne ya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang besar ya, khairan aziman ya. Ini at-tankir dalilun ala ta'zim ya. Wa huwa dukhul jannah yufaqihu fid din rawa ceritahu ing hadal hadis asy-syaikhani sapa guru loro ayanil Al-Bukhari wa Muslimun min riwayati Muawiyah saking riwayate Muawiyah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah apa temen sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah ma ubidallahu subhanahu bi syai'in afdhala min fiqhin fid din ma'ubida ora disembah sapa Allah subhanahu kelawan maha suci Allah usabbihu subhanahu bisyai'in
Ya, subhanahu jadi maf'ul mutlak. Amilnya usabbihu, ya, fi'ilnya terbuang. Bisyai'in afdhala min fiqhin fiddin. Bisyai'in kelawan suci-suci afdhala ingkang luwih utama min fiqhin dibanding faham fiddini ing dalam urusan agama, ing dalam masalah agama. Rawa cerita hadal hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi fi jami'i ing dalam kitab jami'nya Imam Tirmidzi. Namanya kitab hadis Imam Tirmidzi kan namanya Al-Jami' Sahih. Wa an Yahya ibn Abi Katsir lan diceritake saking Yahya bin Abi Katsir fi qouli ta'ala ing dalam pengendikan Allah Ta'ala mahlur Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wasbir lan sabar sira Muhammad lan betahno sira Muhammad nafsaka ing awakira ma'al ladina bareng-bareng wong-wong yad'una kang padha ndonga sapa ladina rabbahum ing pangerane ladina bil ghadati ing dalem esuk wal 'ashyi lan sore yuriduna hale padha mengharapkan sapa ladina wajahu ing zati Allah. Qala majalisud dzikri. Qala Yahya ibn Abi Katsir majalisud dzikri. Yakni yang dikehendaki ini alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala Atha ngendika sapa Atha fi qouli ta'ala dalam penghentikan Allah Ta'ala fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam dalam penghentikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u nalikane liwat sira kabeh bi riyadil jannah kelawan pira-pira tamane swarga farta'u maka becik farta'u maka becik mangon sapa sira kabeh. Maksudnya jangan dilewatkan ya. Qalu ya Rasulullah angon-angon ya. Ngene. Qalu ya mampir ana Riyadil Jannah ana Riyadil Jannah iku mampir aja ditinggalno. Qalu ngendika sapa sahabat ya Rasulullah wa Riyadul Jannah. Apa iku napa Gusti? Napa Kanjeng Nabi ya? Riyadul Jannah utawi wa malan iku apa Riyadul Jannati utawi tamane swarga? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi hilaqud dzikri. Iku pira-pira halaqat zikir, pira-pira kumpulan eling marang Allah. Qala Atha. Ngendika sapa Atha, "Adz-dzikru huwa majalisul halali wal haram." Yang dikehendaki zikir di sini adalah panggonan-panggonan tempat-tempat yang membicarakan halal dan haram. Kaifa tashtari wa kaifa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tahujju. Kaifa halikaya apa tashtari tuku sapa sira wa kaifa tabi'ulan halikaya apa tabi'u adol sapa sira wa tusalli lan salat sapa sira wa tasumu lan poso sapa sira wa tahujjulan haji sapa sira wa tangkihulan nikah sapa sira wa tutallikulan nalak bojomu sapa sira wa asbahu dzalika lan pira-pira kang nyurupani kabeh mau. Wa qala Sufyanu lan ketika sapa Sufyan ibnu Uyainah lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwati afdhala minal ilmi wal fiqh fid din. Ora diparingi dening Allah sapa ahadun sapa wong suci ba'dan nubuwati setelah kenabian. Tidak ada seorang pun yang dikasih sesuatu yang setelah nubuwah ya. Afdhala ingkang luwih utama minal ilmi wal fiqh fid din dibanding ilmu wal fiqh lan faham fid dini dalam urusan agama. Enggak ada sebuah pemberian dari Allah yang lebih mulia setelah kenabian itu dibanding ilmu dan faham tentang urusan agama. Wa qala Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma. Babun minal ilmi nata'allamhu ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawuan. Babun
satu bab saja, babun utai bab suwiji minal ilmi saking ilmu nata'allamuhu kang nyinaoni sapa kita hu ing bab iku babun minal ilmi nata'allamuhu iku ahabbul luweh disenengi ilaina marang kita min alfi rakaatin daripada 1000 rakaat tatawuan apane salat sunai. Jadi satu bab saja dari ilmu yang kita pelajari itu lebih kita cintai dibanding 1000 rakaat sunnah. Ya. Ini sahabat ya Abu Hurairah dan Abu Dzar. Ya. Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i ya afdhalul a'mal ba'dal iman billah ya talabul an. Ya, ini mazhab Syafi'i seperti itu. Berbeda dengan sebagian mazhab yang mengatakan al-jihad fi sabilillah, ada yang lagi apa? Ya al-jihad ya, al-jihad ya, Imam Ahmad atau yang lain ya. Ini di dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i afdhalul a'mal ba'da tauhidillah ya, ba'da tauhid ya talabul alam. Ya. Bahkan iman kita itu sendiri tidak sah bidunil alam. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka wajar ya, wajar kalau ini bahkan afdal ya, menurut banyak di antara ulama kita mengatakan ini ya daripada semua afdalul amal ya, apalagi dibanding cuma 1000 rakaat salat sunnah ya, ini satu bab saja ya, satu bab dari ilmu itu afdal min alfi rakaatin tatawuan. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu mautu alfi abidin utai matine 1000 ahli ibadah qaimil laili kang ahli qiyamul lail ahli jungkung ibadah wengi shaimin nahari kang ahli poso rinane iku ahwanu iku luweh ringan ya. Ahwanu ringan mim mautil alimi al-basiri tinimbang matine wong alim siji al-basiri kang al-basir kang ahli ningali ati ya, ya maksudnya hatinya tidak tertutup ya, kang ningali kang ngerti bihalalillahi kalawan halali Allah taala halimahul Allah wa haramilan harami Allah wal ayatu wal akhbar wal atharu fi dzalika katsira utai pira-pira ayat wal akhbar lan pira-pira hadis wal athar lan pira-pira athar ya, athar itu riwayat aman ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ing dalam fadl ilmi ya katsiratun iku akeh banget. Fa idza kana al fiqhu bi hadhil martabati syarifah nalikane ana mongko nalikane ana kono al fiqhu fikih bi hadhil martabati syarifati iku kelawan iki derajat kang mulya wal mazaya al munifatilan pira-pira keistimewaan kang luhur karena mengko ana apa al ihtimamu apa mementingkan ya apa memperhatikan bihi kelawan hadal fiqh ya kelawan fiqh iku fid darajatil ula iku dalam derajat kang nomor 1 wa sarful awqati al anafisati lan menggunakan pira-pira waktu anafisati kang berharga ya kang berharga bal sarfi kullil umri menggunakan semua usia fihi yani fil fiqh aula iku luwih utama li anna sabilahu sabilul jannah karena temen setuhne dalane ini ya atau balukul fihi dalam sarfil fihi dalam ihtimam ya karena ihtimam bihi
fidratil ula ya. Bal kulil umri fihi fil ihtimam ya, iku aula iku al-hutama li anna sabilahu sabilal ihtimam iku sabilul jannah. Iku dalane swarga. Wal amalu bihi hirzun minan nar. Wal amalu utawi ngamalake bihi kelan bil fik. Hirzun iku njaga minan nari saking neraka wa junnatun lan tameng ya. Wa hadza liman talabahu littafaqquhi fid din ala sabilin najati. Wa hadza utawi iki madzikra minal fadail ya. Iku liman kedhe wong talabahu littafaqquhi fid din. Talaba kang golek sapa man, mencari sapanhu ing fikih tujuane littafaqquhi fid din krana arae memahami urusan agama ala sabilin najati ing atase dalane selamat lali qasti tarafi ora krana sejo ngrasa luhur ya, merasa lebih tinggi alal aqrani ngalahno kanca-kancane wal malilan ora krana arahe sejo ae walali qastil mal ora krana arahe sejo dunya wal jahilan kedudukan pangkat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'alla ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa lisabihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Man utai sapa wae iku ta'allama iku belajar sapa man ilman ing sebuah ilmu mimma saking ilmu yubtagha kang dicari bihi kelan ilmu apa wajhullah apa zati Allah ya apa wajah Allah ta'ala mahlur Allah la yata'allamuhu kok wajhullah zati Allah ya sebagian ulama wajhullah itu apa min itlaqil juz wa iradatil kul ya kullu syai'in halikun illa wajhah illa zatahu subhanahu wa ta'ala illa lisiba bihi aradan minad dunya la yata'allamuhu ora sinau sapa manhu ing ilmu ora belajar semanhu ilmu illa liusiba kejaba yen to mekoleh sapa man bihi kalan ilmu utawa mengenani sapa man ya bihi kalan ilmu aradon ing bondo minat dunia saking dunya lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannati ing aromane swarga ya yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat ora nemu ambune swarga yaumul qiyamah. Rawa cerita ing hadal hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bisnadin sahihin kelawan sanad kang sahih. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Muhammad alaihi iku muga tetep ing atas Kanjeng Nabi afdhalus sholati utai luh utamane shalawat ya salat yani ar-rahmah al-makrunah bit ta'zim wassalamu lan keselamatan. Man talabal ilma liyumariya bisufa utai sapa wae sapa wonge iku talaba iku golek sapa man al ilma ing ilmu tujuane golek ilmu mencari ilmu liyumariya bisufa supaya mirok itu debat bantah ya bantah sapa man bi kelan ngilmune mau bantai asufaha ing wong bodho-bodho ken nek debat menangan ya au yukathira bil ulama utawa supaya ngakeh-ngakehake sapa man bi kelawan ilmu al ulama ing ulama biar ulamae akeh termasuk dirinya menjadi berjajar di antara jajaran ulama ya. Iki termasuk tujuan duniawi kayak gini nih. Au yasrifa wujuhan nasi utawa yen to malingake sapa man wujuhan nasi ing raine wong, raine manusa ilahi marang man marang dianya ya, marang dia sendiri itu supaya orang berpaling kepada dirinya, supaya dia usyaru ilaihi bil banan. Supaya oh itu si fulan ya. Dia ditengok oleh orang ya supaya menoleh pada dia supaya dilihat orang. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka becik mempersiapkan diri sememan maq'adahu enggon pelungguan iman minan nari saking persilahkan dia menempatkan kedudukannya mempersiapkan kedudukannya di neraka. Ini ancamannya neraka ini. Golek ilmu tujuannya ora karena lillah. Ya. Ini ulama kita
tadi ya, yang thalabal ilma ini ilmu din ya. Maka bagaimanapun juga ilmu itu ada ulumuddin, ada ulumud dunya ya. Nah, ini ilmu yang mestinya ilmu din itu tidak layak untuk cari dunia. Berbeda dengan ilmu dunia, makanya di sini ada man ta'lama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Ilmu yang ditujukan untuk menuju Allah. Adapun orang mencari ilmu dunia untuk cari dunia, ya dia tidak berdosa, hanya dia tidak mendapatkan pahala. Ya, orang belajar kedokteran untuk cari duniawi, ya tidak dapat pahala. Ya. Tapi kalau dia menjadikan wasail ilal akhirah, ya, maka dia mendapatkan pahala. Maka ini ulumul akhirah ya, ilmu-ilmu yang seharusnya mengantarkan kita menuju ilallah, tetapi kita jadikan wasail ilad dunya, maka kita bukan hanya kita tidak mendapatkan pahala, tetapi kita diancam dengan neraka ya. Ya, sekalipun pada hakikatnya semua ilmu itu milik Allah. Semua ilmu itu milik Allah. Maka ilmu ya, ulumud dunya wa ulumul akhirah. Ini berarti kita ini termasuk orang yang membeda-bedakan antara ulumud dunya wa ulumul akhirah. Sebagian orang tidak mau membedakan. Semua ilmu milik Allah ya, semua ilmu itu milik Allah. Iya, semua ilmu milik Allah, hanya saja ilmun yang yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah ya, wajhullah, ridha Allah, tetapi dijadikan sarana untuk mencari dunia, maka ilmu itu tidak ada harganya, karena dunia ini tidak ada harganya. Ad-dunya jifah. Ad-dunya jifah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah tempat pembuangan sampah, di sana ada bangkai kambing, maka ya, Rasul mengatakan bahwa adakah di antara kalian yang mau ini? Adakah di antara kalian yang mau ini? Mau apa? Bangkai. Lalu ya kita kalau tahu betapa hinanya dunia ini, maka kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk mencari dunia ya. Karena saking hinanya dunia ini. Maka Rasul mengatakan mali walid dunya innama mithli wa mithliha, innama mathali wa mathaliha wa mathaluha ya, karakibin qala tahta dhilli syajaratin faraha wa tarakaha ya. Kita ini, perumpamaan kita dengan dunia ini sebagaimana seorang yang berteduh ya, sekedar tidur sebentar qailulah di bawah pohon ya, kemudian melanjutkan ya, orang yang melakukan perjalanan kemudian singgah sebentar di bawah pohon kemudian melanjutkan perjalanannya. Maka ala kulli hal, semua aktivitas kita ini tidak akan bernilai ya, kecuali kita nilai dengan akhirat ya, karena dunia itu sendiri tidak ada artinya kecuali apabila kita jadikan sarana untuk menuju akhirat. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasul katakan ad-dunya mal'unah mal'unun fiha illa dzikrullah wa ma walah au alimun au muta'allim. Ya, ini
hadis ini ya, sama dunia itu dilaknat oleh Allah. Laknat itu yakni dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita yang terfikir dalam hati kita itu kok dunia, maka kita jauh dari rahmat Allah. Ya. Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali ingat kepada Allah dan wa mawalah, yang sejurus ke arah itu, ya. Wa muta'allimun atau alimun atau muta'allim, atau seorang alim atau orang yang muta'allim, belajar, ya, belajar ilmu, yang ilmu ilal akhirah, ilmu yang tujuanan yubtagha bihi wajhullah. Maka kita tahu betapa ulama kita itu mau melakukan sesuatu itu mereka mempertimbangkan. Kalau sekiranya tidak penting, ditinggalkan. Ya. Tidak penting, tinggalkan. Sampai-sampai Imam Bukhari itu tidak mau jual beli. Kita tahu tadi, ini tujuan kita belajar fikih tadi kan untuk mengetahui halal haram. Kita tahu ibadah, kita tahu bermuamalah, ya, di dunia ini mana yang halal, mana yang haram, ya. Bagaimana ibadah kita sahihah dan tidak sahih, ya. Ini kalau kita tidak tahu fikih, maka tidak sah amal kita. Maka setelah al-iman billah, ya, setelah akidah kita itu sahihah, berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui al-ahkam asy-syar'iyyah. Nah, karena itu ulama kita mengatakan yang namanya fikih itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, ya, al-amaliyah, al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Maka semua hal yang berkaitan dengan amal kita ini mesti kita harus tahu apakah sahih atau tidak kalau ibadah, ya. Apakah fasid atau tidak, itu yang muamalah. Apakah muharram atau halal haram, itu aja, ya. Oleh karena itu ini kita kaitkan lagi dengan ulama kita, ya. Ulama kita itu kemudian mencari di antara amal ini yang paling mulia apa? Maka ternyata tidak ada amal yang lebih mulia dibanding thalabul ilm. Karena dengan thalabul ilm seseorang akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktunya mubarak, ya. Waktunya ini semua awqatnya mubarakah. Karena dengan fi halaqatid dzikr, ya, majalisul ilm, majalisul dzikr, kita akan selalu ingat kepada Allah. Dan itu adalah thariqul arifin. Kalau kita kepingin arif billah, maka yang paling dekat, paling mudah itu adalah melalui ilmu. Ya. Ya. Tidak, ya, sekalipun bisa saja seorang itu kenal Allah melalui pekerjaannya masing-masing, ya. Yang pedagang melalui tijarahnya, ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Bisa, tetapi tidak mudah. Bisa, tapi tidak mudah. Petani bisa, dia ingat kepada Allah, wusul ila ma'rifatillah, bisa. Awqatnya mubarakah. Tapi petani yang bagaimana? Petani yang ketika dia melakukan amalnya itu dia tahu ini yang halal, saya menanam yang halal, ya, kemudian dia, ya, setiap harinya ingat yang menumbuhkan, yang memberikan yang menjaga tanamannya dan kemudian memberikan buah dan seterusnya. Ini Allah, dia selalu ingat kepada Allah bersama lingkungannya seperti itu. Dan begitu juga profesi-profesi yang lain. Tetapi kenapa ulama kita kemudian menjauh dari aktivitas-aktivitas itu semua? Karena aktivitas yang lain itu lebih akrab ila dunia. Taruhlah misalnya kenapa riasah itu dijauhi, ya? Kenapa, ya, tidak melalui riasah, tolabur riasah? Padahal kita tahu juga dengan kepemimpinan kita akan bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa menegakkan apa? Ya. Tetapi
resikonya besar. Nah, menghindari resiko inilah sebagian ulama kita itu menghindar dari resiko. Jadi memang pahalanya besar karena annas ala dini mulukihim. Ketika maliknya penguasanya itu baik, masyarakat baik semua. Pahala seorang malik, seorang penguasa ketika dia baik, maka masyarakat akan terbawa kebaikannya semua. Ya, seperti itu. Maka kita tahu di antara istiadat ulama kita itu mendekati para penguasa. Tujuannya apa? Supaya tujuannya penguasa ini baik. Kebaikan satu orang penguasa ini akan membawa kebaikan banyak orang. Saya masih teringat. Ketika Mbak Mega itu tadinya belum haji, ya. Kemudian mau haji, apa yang terjadi? Di kampung-kampung, orang-orang abangan yang tadinya nggak mau sholat, jadi mau sholat. Tadinya masjid sedikit jadi banyak. Di kampung saya cerita di kampung saya di Kedung Jenar. Seperti itu. Nah, ini luar biasa seperti itu. Maka ya ada baiknya, sisi lain ada resikonya. Seperti itu. Nah, itulah yang namanya kita hidup seperti itu. Kita menimbang resiko. Oleh karena itu kalau ini fikih ini akan mengantarkan seseorang untuk mengetahui halal haram, ini pada dasarnya adalah kita mengambil halal itu kalau kita mau ini kalau orang awam ya sudah halal nggak apa-apa gitu ya, orang awam yang penting tidak haram. Maka Imam Ahmad mengatakan zuhdul awam itu adalah tarkul haram, yang penting tidak haram. Sudah kita selamat gitu ya, kita menjalankan yang wajib-wajib, yang baik-baik, yang meninggalkan haram itu sudah walinya Allah. Jadi wali yang terendah adalah orang yang meninggalkan apa? Ma yuharrimuhullah, ya, al-muharramat, tarkul muharramat, itu wali paling rendah. Zahid paling rendah. Maka di atas itu kemudian adalah tarku ba'dil mubahat, ya, atau tarkul fudul minal halal. Tarkul fudul minal halal. Oleh karena itu dalam kaitannya hal ini sebagian ulama mengatakan apa, Imam Ahmad apa ya la yablughu ahadun haqiqat taqwa ya hatta yatruka ma fihi ba'sun khaufan minal wuqu'i fi ma fihi ba'sun. Seseorang tidak akan sampai ke hakikatnya ketakwaan hingga dia meninggalkan sebagian apa yang ma laisa fihi ba'sun, yang hatta yatruka ma laisa fihi ba'sun, meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, khaufan minal wuqu'i fi ma fihi ba'sun, ya, karena khawatir jatuh ke dalam yang apa-apa, gitu ya. Ini haqqat taqwa atau haqiqat taqwa hatta yatruka ma fihi ba'sun, hatta yatruka ma laisa fihi ba'sun, ya, khaufan minal wuqu'i fi ma fihi ba'sun. Nah, ini bahasa lain tadi tarkul fudul. Ini wali derajat yang lebih tinggi, ya, atau apa namanya zuhdul khawas, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, sehingga kita tahu dalam biografinya Imam Bukhari itu tidak mau jual beli. Ya, bukan berarti jual beli itu beliau tidak tahu mana yang halal mana yang haram, tidak. Kenapa nyuruh orang? Ini Imam Bukhari karena apa? Karena itu tadi khaufan minal wuqu'i fi ma fihi ba'sun. Khawatir nanti iya, wong nyuruh orang aja bisa, biar resikonya orang golek enak. Ya kita ini walina Allah yang derajat yang lebih tinggi, yang paling tinggi adalah yang nomor 3 ini, yakni al-arif billah, ya. Zuhdul arifin yakni tarkuma
yusrifu an dzikrillah, ya. Jadi meninggalkan apa saja yang memalingkan seseorang dari ingat kepada Allah, ya. Jadi ini yang paling tinggi. Maka di antara cara untuk meraih derajat yang mulia di sisi Allah, yang paling utama itu adalah ini tadi, thalabul ilm, ya. Thalabul ilm ini yang paling dekat. Karena apa? Jarang kita membahas yang lain kecuali hal-hal yang mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak di antara para ulama kita yang menghabiskan waktunya, ya, untuk apa? Ta'allum dan ta'lim. Saya tahu sendiri Syekh Jabir Jabran, ya. Ini beliau itu karangannya banyak, ya. Syafi'ul Madhab, ya. Punya karangan usul fikih juga. Beliau itu tidak merasa hina ketika ikut duduk bersama kita, ya, di Masjidil Haram itu, ya, sambil nunggu Isya gitu, ya. Beliau ikut di halaqah dars, ya, di Ba'dil Masyayikh seperti itu. Dan tidak merasa ini. Dan banyak di antara ulama seperti itu. Bukan berarti beliau itu tidak pernah dengar. Saya kira ya, kalau para ulama itu entah berapa kali hatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu berkali-kali, ya. Tetapi tidak merasa hina kemudian ngaji lagi lah seperti itu, ya. Karena apa? Karena ini adalah di antara wasail, ya. Di antara min wasail ila dzikrillah. Maka ya, tadi, ya, wasail untuk mendatangkan rahmat Allah, ya. Maka kita bersyukur, ya, bersyukur di kesempatan seperti ini, kesempatan yang paling mulia di antara kesempatan yang Allah berikan kepada kita, manakala kita di majelis dzikri, majelis halal wal haram. Wajar kalau kemudian majelis-majelis seperti ini, ya, yang membahas halal haram, mengingatkan kita kepada Allah, ini lebih mulia daripada ibadah al-firaqah, ya, tatawwu, tapi yang tatawwu, ya. Kalau salat fardu yang enggak. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayul amal afdal ya Rasulullah, ya, maksudnya ba'dal iman billah, ya. Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ya, salat dia ini nggak bisa ditawar. Kalau salat kita itu salat wajib, ya kan. Tetapi kita tahu juga bahwa salat kita itu tidak sah bidunil ilm. Bahkan iman sah itu karena didasari dengan ilm. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, di antara yang dibahas fikih juga adalah ilmu tentang sholat kita. Antara kita, makanya sebagian ulama mengatakan ahkam yang dibahas fikih itu 7. Yakni hukum itu adalah sebagaimana Ibnu Ruslan, ya, hukum itu ya haram, ya, halal, haram, atau wajib, ya, wajib, kemudian haram, ya, kemudian sunnah, makruh, mubah, kemudian batil dan sahih, ya, dimasukkan, ya. Termasuk batil sahih adalah fasid, ya, sahih dan fasid, ya, untuk akad kan istilahnya, ya. Kalau rusak fasid, ya. Kalau ibadah batil. Ikhwati fillah, kita lanjutkan. Nah, kemuliaan itu didapat bila seseorang meniatkan karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi diantaranya adalah tadi, ya, kepentingan rohani kita,
kepentingan kesenangan rohani ini syahwat di dunia ya. Syahwat di dunia diantaranya liyumaria bihis sufaha au yukathira bihil ulama. Ini syahwat di dunia. Maka enggak ada nilainya. Bukan hanya tidak dapat pahala tetapi diancam neraka ya. Waqala lan ketika tadi ya rawahu Tirmidzi bin riwayat Ka'b bin Malik wa qala lan ngendika sapa Ka'b bin Malik adkhalahullahu nar nglebokake sapa Allah wa ing man sing tujuane iki mantalaba ini annara ing mantalaba al ilma li yumari bisfa aw kasr bil ulama aw yasrifa wujban nasi ilaih sapa Allah naro ing neraka afanallahul karim min zalik afana muga nyelamatake sapa Allah nang kita sapa Allah al karim kang maha lomo ya min zalika al karim bisa lomo bisa mulya ya min zalika karena ini minta ya al karim kang maha lomo min zalika saking mengkono dukhulun nar i'lam anna tullabal ilmi mukhtalifuna bi ikhtilafi maqasidihim. I'lam ngertiya sira anna tullabal ilmi ing temen sunne pira-pira wong kang nuntut ilmu iku mukhtalifuna iku beda-beda sapa tullabul ilm bi ikhtilafi maqasidihim sebab beda-bedane tujuane tullabul ilm wa himamihim lan sebab sejogatine ya, atau kepentingane tullabul ilm wa himamuhum mukhtalifah ini ya bi ikhtilafi maqasidihim wa himamuhum mukhtalifah bi ikhtilafi maratibihim wa himamuhum utai kepentingane tulabul ilm iku mukhtalifatun iku beda-beda bi ikhtilafi maratibihim kalawan sebab beda-bedane derajate tulabul ilm fa hada yatlubul ghausa fil bahri wa nahwihi linailid duraril kibar fa hada maqau iki talib iku yatlubu mencari sapa hada al ghausa ing selulup nyilem fil bahri ing dalem segara wa nahwi lan sepadane segara linailid durari krana memperoleh mutiara-mutiara al-kibari yang besar-besar. Wa hada utawi iki talib liyane ya. Iku yakna'u bima yajidu fi ghayatil ikhtisar. Ya, itu. Iku yakna'u iku puas sapa hada bima kelawan perkara yajidu kang nemu sapa hada ing ma fi ghayatil ikhtisar ing dalem bangete ringkas. Summa hadha alqani sinfani nuli utai iki wong kang nrimo iki iku sinfani ana rong macem ahadum utai salah sijine sinfan iku du'iyalin iku wong kang duweni keluarga qad ghalabahul kadu kang bener-bener ngalahake ing man kunapa al-kadu kunapa rekoso ya kesusahan wal akharu mutawajjihun ila Allah taala bisidqin wajiddin utai wong liyane iku mutawajjihun madhep sapa akhar ila Allah taala marang Allah taala bisidqin kalawan temen wajiddin lan sungguh-sungguh falal awwalu yaqdiru ala mulazamatil halqi maka ora utai kang pertama wong sing pertama talib sing pertama iku yaqdiru iku mampu sapa awal ala mulazamatil halqi ing atase netepi marang makhluk wasaliku masyghulun bima huwa bisadadi utawi wong kang ngambah ya iku masyghulun iku tersibukkan bima kelan perkara huwa kang utawi salik ya. Salik itu wong kang apa tadi ngambah dalan orang yang berjalan di jalan tadi tawajjun ilallah itu ya masyghulun bima huwa bisadadi lailahu wa naharuhu ma'a nafsihi fi qalaqin lailahu ing dalem wengine salik
wa naharahu lan rinane salik ma'a nafsi sertane awake dhewe salik fi qolaken ing dalem gelisah fa aradtu rahata kullin minhuma moko ngarepake sapa ingsun musannaf pengarang ini ya rahata kullin minhuma ing ngasone saben-saben suwiji minhuma saking awal wasani bibaqo ima kelawan tetepe perkara huwa kang utawi kulun minhuma awal wasani iku alih ing atase ma watarka sa'yi kullin minhuma fima tad'u al hajatu ilaihi lan ninggalake ngupayaake perkara sa'yun niku berupaya ya usaha mengupayakan sesuatu watarka sa'yi kullin minhuma lan meninggalkan usahane saben suci minhuma saking awal tsani dua orang tipe ini ya yang satu sibuk dengan keluarganya yang satu metentang bisa tekun yang satu tidak bisa karena tersibukkan dengan keluarganya ya. Maka kesibukannya itu ini pengarang ini menghendaki untuk tidak mengganggu kesibukannya masing-masing ya. Watarka sa'yi kullin minhuma fima tad'u al hajatu ilahi fima ing dalam perkara tad'u kang ngajak apa al hajatu kebutuhan ilahi marang ma wa arju minallahil azizil qadir tashila ma yahsulu bil idah. Jadi orang yang mencari ilmu itu ya beda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing ya, sesuai derajatnya masing-masing. Ada yang kepengennya itu yang cari yang gede-gede, yang dapat banyak, yang luas, pengetahuan yang luas. Ada yang pengennya yang sekedar aja lah, yang ringkas, yang apa kan ilmu. Ada yang kepengen memperluas pengetahuannya tentang ilmu tersebut. Ada yang cukup sekedar yang dibutuhkan apa. Dan orang juga beda-beda dengan kesibukannya masing-masing. Yang punya keluarga sibuk dengan keluarganya, ya. Yang punya kepentingan sibuk dengan kepentingannya, punya tugas, punya profesi masing-masing, ya. Kemudian ada yang ya orang seperti ini nggak bisa untuk mulazamah terus, ya, menuntut ilmu secara terus-menerus angel, ya. Untuk sekedar cari waktu aja susah, ya. Saya yakin ya, kita ini kita sudah punya kesibukan masing-masing, tetapi dengan ya karena tadi kita kembalikan karena ini rahmat dari Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah, ya, yang kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyisihkan di antara waktu-waktu kita, ya, maka yang orang yang pertama kali ini ya nggak bisa untuk apa menyelam ke ilmu, menyelam ke apa lautan ilmu yang luas, susah ya. Pasnya ya yang untuk yang ringkas-ringkas saja seperti itu. Berbeda dengan halnya orang yang tujuan tidak punya kesibukan banyak, dia bisa secara intensif, bisa secara khusus belajar mencari ilmu yang lebih luas lagi. Maka kitab ini, pemilik kitab ini tidak kepingin menyia-nyiakan kesempatan bagi dua-duanya itu, kepingin menolong kedua-duanya, bagi yang punya kesempatan banyak, yang bisa tekun, insya Allah butuh juga dengan kitab seperti ini, Kifayatul Akhyar. Bagi yang tersibukkan juga tidak terlalu susah ya. Ini kelebihan di antara kitab ini seperti itu. Nanti barangkali
ada lagi atau ya. Maka kitab ini cukup mudah ya, sekalipun lumayan gede ya dibanding yang lebih kecil kan Ghayatul Ikhtisar itu sendiri yang kecil ya kan, ini kan syarah ya harus lebih gede daripada yang disarahi kan itu kan. Hanya saja syarah ini relatif tidak bulat gitu ya, ini relatif mudah sehingga bagi orang yang kepengen mencari mutiara yang besar-besar itu akan ya dapatkan di sini ya. Sekaligus tidak banyak menyibukkan ya, kita tidak tersibukkan dengan hal-hal yang jelimet. Kadang sebuah kitab itu kadang jelimet di bahasa. Lah kan itu kan kita jadi bulat di situ, nggak dapat mutiaranya tapi dapat ya. Nah, ini alhamdulillah tidak kita dapati di sini ya. Kita tidak perlu mau mutiaranya sudah jelas gitu tapi bulat dulu di mana. Nah, ini tidak kita dapati di sini. Wa arjullah subhanahu wa ta'ala wa arju minallahil azizil qadir. Karena aku arep sapa ingsun minallahi saing Allah al aziz kang maha perkasa ya, maha mulya ya boleh, al qadir kang maha kuwasa, tashilama ing memudahkan perkara yahsulu bil idah, yahsulu kang didapat bihi kelawan ma al idahu apa penjelasan wa tasirulan pemudahan. Fa innahu rajaur rajin krana temsna Allah aili annahu ya iku Allah iku rajaur rajina iku arep-arepe pira-pira wong kang padha berharap ya, tempat harapan ya, pengharapan orang yang berharap. Wajah biru du'afai lan zat kang nambal pira-pira wong kang apes, nambal yakni menyempurnakan ya, wong sing apes, wal mungkasirina lan pira-pira wong kang padha pecah hatine, wong kang padha pecah hatine yakni wong kang nelongso hatine ya. Ini jadi harapannya dari pengarang ini Allah memberikan kemudahan untuk bisa menjelaskan dengan baik ya, bisa mempermudah dengan baik ya, sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang, dan bisa menambal orang yang lemah, maksudnya di antara tulabul ilmi yang lemah itu tidak kesulitan ya, tidak kesulitan untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang ada di lautan ilmu fikih ini ya. Wal mungkasirin, dan orang yang yang atine pecah ya, ketika melihat wah dia sih pinter ya, bisa paham lah, saya ini pas-pasan kayak gini kan nelongso ya, atine pecah iku nelongso wong sing atine wong sing nelongso ya. Ini kita akan merasa puas insyaallah, kita akan terobati lah ya, terobati hati kita kalau selama ini susah untuk memahami fikih, maka nelongso kita itu akan terobati dengan kitab ini. Wa wasim tu kitab bihada bi kifayatil akhyar lan nengeri sapa ingsun, nengeri yang ngarani ya, nengeri sapa ingsun kitab ing kitab ingsun hada ya iki kitab bi kifayatil akhyar kelawan tenger kifayatil akhyar, kecukupane pira-pira wong kang kepilih ya, kecukupan orang-orang yang terpilih. Fi hali ghayatil ikhtisari, ing dalam ngudari atau mengurai kitab ghayatil ikhtisar, kitab yang ringkas banget ya, yang mentok ringkasnya ya. Was'alullahal azim al-ghaffar, lan aku nyuwun ingsun nyuwun Allahal azim ing Allah al-azim kang maha agung, al-ghaffar kang maha ngampuni ya, kang maha mbusak ya, maha mbusak dosa ya. Al-afwa anni wa an ahibbai, al-afwa ing
ampunan ya anni saking ingsun wa an ahibbai wa an ahbabi lan saking biro-biro orang-orang yang saya cintai gitu ya mimakrihi saking makare Allah wa ghadabihi lan bendune Allah murkane Allah wa adzabin nar lan saking siksa neraka saking siksa neraka innahu krana terusne Allah ala ma yasha'u ing atase apa wae yasha'u kang kersa sapa Allah iku qadirun iku maha kuwasa wa bil ijabati lan kelawan ngijabahi donga iku jadirun iku patut. Nah, ini sebagian ulama membedakan antara al-ghufran dengan al-afu. Kalau al-ghufran itu ghafara yaghfiru yakni mahayamhu ya. Jadi dihapus maka jadi Allah maghfirli wali walidayya itu berarti dihapus. Dosanya dihapus, di dunia dihapus, ya di akhir dihapus seperti itu ya. Dihapus itu berarti hilang. Kalau al-afu itu tidak dihapus, tetapi tidak diseksa. Ya, makanya innaka afu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Maka kalau menghapus dosa itu mengampuni ya maka diartikan ghafurun al-ghaffar maha pengampun apa pengampun ya kalau al-afu maha pemaaf. Oleh karena itu kalau kita minta kepada saudara kita maafkan saya ya kan itu kan kita tidak ngomong ampunkan saya ya, kalau ampun itu dibusek hilang sama sekali tapi kita maafkan saya. Oleh karena itu nggak pas kalau tidak ada maaf bagimu, terlalu susah saya menghilangkan kejahatanmu yang begitu kejam ya, ini tidak bisa saya menghapus kesalahanmu yang begitu besar ya nggak apa-apa, nggak bisa menghapus nggak bisa melupakan nggak apa-apa ya, tetapi jangan kau tuntut di akhirat. Itulah yang artinya apa? Maafkan, maka maafkan aku ya. Itu pas-pasnya begitu. Jadi kita nggak apa-apa, kamu nggak bisa melupakan tidak bisa melupakan kesalahan saya nggak apa-apa, tapi jangan tuntut di akhir. Maka kita maafkan ya. Gitu ya. Seperti nggak bisa kita kadang-kadang kan seperti itu ya, nggak bisa lupa dengan orang. Ya anak astaghfi minkum gitu atau samihuli gitu ya ismahli itu ya menyadarilah atau toleran ya lah salah ya enggak apa-apa lah gitu ya enggak apa-apa lah itu ismahli lah enggak apa-apa nah, gitu ya salah tahu kamu salah tapi enggak apa-apa itu ismahli iya tolerir nggak apa-apa lah kita banyak toleran ya banyak ya seharusnya kita seperti itu. Kalau kita menuntut saudara kita itu benar terus, salah sedikit kita tahdir, salah sedikit kita ya susah kita ya. Kalau gitu kita tidak akan punya guru kayak kita punya kan teman kita kalau makanya di antara kiai kita itu ada yang ngomong andai kan ya kalau jika Anda tidak akan mau berteman kecuali orang yang baik ya tabqa munfaridan ya tabqa wahidan. Anda lam tatazawwaj illa bikamilin ya tabqa aziban seperti itu. Kalau mau tidak ini ada ya kayak kita mengatakan kalau kita mau mencari teman kok yang sempurna ya kita akan sendirian, kita ya tidak akan
lam tatazawwaj illa bikamilah ya tabqa aziban. Anda akan tetap sendirian kalau mau mencari istri yang sempurna. Begitu juga mencari guru yang sempurna, tabqa jahilah. Seperti itu. Karena nggak ada orang yang sempurna. Kita ngkritiki semua, dikritik semua. Itu kita tukang kritik apa gitu kan ya. Jadi ya kita memaklumi. Ya, hanya saja permakluman kita itu bukan berarti kemudian kita mengikuti kesalahannya. Ya, kalau ada saudara kita yang salah, kita memaafkan, tetapi bukan berarti kita kemudian mengikuti kesalahannya. Begitu juga guru kita atau ulama kita bahkan seperti itu. Ya, karena itu sangat disayangkan kalau hari ini yang kita tahu di antara ya sebagian ustadz itu kemudian mengkritik ustadz yang lain, mencari kesalahannya lah ya, mencari kesalahan yang lain. Ya tidak akan ada yang benar kalau seperti itu. Tidak akan ada yang benar. Maka semua ulama itu punya zallat. Semua ulama itu punya zallat. Semua ulama itu punya kepleset. Ya. Ada peribahasa dalam bahasa Arab. Apa? Likulli jawadin yakbu wa likulli alimin yambu. Ya. Kullu jawadin yakbu wa kullu alimin yambu. Setiap tupai meloncat akhirnya gawal juga. Iya. Sepandai-pandai tupai meloncat akhirnya gawal juga. Maka ya sepandai-pandai orang ya ada saja kesalahannya seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti akan saingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksum itu Rasulullah. Yang lain dia punya kesalahan lah. Kalau tidak punya kesalahan nanti saingan. Oleh karena itu nanti kita di Sahih Bukhari, loh ini nggak ada salahnya sama sekali. Salah sih tidak, tetapi nanti ada andeng-andengnya gitu ya. Kalau istilahnya Mbah Maimun itu ya andeng-andengnya. Lain orang kok jadi saingannya Al-Qur'anul Karim. Sahih Bukhari jadi saingannya Al-Qur'anul Karim. Padahal di dalam ayat itu ada ayat yang bunyinya afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kan Sahih Bukhari itu kok ora ono istilah Mbah Maimun andeng-andenge. Oh ya ora ono andeng-andenge. Iku ya dadi saingane Quran. Ya kudu ana andeng-andeng tapi andeng-andeng iku malah tambah manis. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kita kudu duwe husnudzon karo ulama. Husnudzon karo wong jenenge lisan ya ana salah barang. Lisan, sabqul lisan. Qalam ana salah, sabqul qalam. Tapi kalau kita nyari kesalahan wong ora ana bare. Kalau kita nyari kesalahan tetangga kita ora ana rampunge. Kita cari kesalahan istri kita, suami kita, anak kita gak ana bare. Akhirnya kita benci semuanya. Orang kok ora iso bener. Lah wong kita manusa. Nah, orang salah piye? Nah ini Allah Al-Ghaffar ya, makanya laulam tudnibun la ja'a gimana hadisnya laulam tudnibu la ja'allahu biqaumin yudhnibun fayastaghfirun faghafarallahu lahum atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kalian itu tidak melakukan kesalahan ya, tidak melakukan dosa, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang mereka itu melakukan dosa kemudian fayastaghfirun ya fayaghfirullahu lahum. Karena di antara sifatnya Allah itu ada yang Al-Ghaffar. Maka sifat Allah yang Qadim ini ya tentu ada mu'alaknya, yang diampuni itu ada. Wong Allah Maha Ghaffar enggak ada yang diampuni gimana ya? Harus ada orang yang salah kemudian bertobat kemudian minta ampun. Seperti itu. Maka ini penting supaya kita itu
ta'addub. Jadi tujuan kita cari ilmu itu supaya kita itu punya adab. Adab kepada siapa? Kepada ilmu itu sendiri. Kepada ashabul ilm, ya, kepada ulama-ulama kita. Nah, seperti itu. Maka ini penting, kemarin saya sampaikan bagaimana adabnya Syekh Utsaimin. Kita tahu Syekh Utsaimin itu keras di dalam kitabnya, keras. Kalau seseorang itu baca kitabnya tidak ada sanadnya, ya, baca kitabnya Syekh Utsaimin tapi tidak melihat bagaimana adab Syekh Utsaimin kepada ulama-ulama Asy'ariyah, maka dia akan ngantemi ulama saenake dhewe. Iya, dia akan benci kepada ulama-ulama kita itu. Mereka itu Asy'ariyah. Seperti itu. Maka ini penting ya, kita adab itu lebih penting daripada ilmu yang ada di kepala kita itu, ya. Karena ilmu yang kemudian memunculkan adab itulah yang kita harapkan, ya. Ilmu yang kemudian kita menjadi orang yang bagaimana adab kita kepada ashabul alam, kepada ulama-ulama kita. Jadi ini yang ilmu nafa' itu seperti itu, ilmu yang mengantarkan kita untuk bisa berakhlak mulia, beradab dengan baik. Dan itu inti dari misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa akhlak mulia itu sendiri. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, saya diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ini innama itu kan li ifadatil hasr, maka tidak ada yang lain. Ya kan? Yaitu tujuan misi Rasulullah adalah li utammima makarimal akhlak. Oleh karena itu wajar kalau kemudian di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya di hari kiamat itu adalah orang-orang yang akhlaknya mulia. Kalau tidak berakhlak mulia, orang itu susah untuk punya, maafkan, itu akhlaknya orang yang jelek. Maka orang yang akhlaknya jelek itu orang yang sari'ul ghadab. Oh ya, sedikit itu ya, naudzubillah min dzalik, ya. Kita harus jangan mudah untuk menyalahkan orang lain, jangan tergesa-gesa, ya. Kita bagaimana menjadikan ilmu kita itu adalah hiasan diri kita, bukan menjadi justru mencederai diri kita, ya. Ilmu yang menjadi hiasan diri kita adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk kemudian punya adab, punya akhlak ma'allah, akhlak ma'al khalq, ya. Ini seperti itu. Dan itu semua tidak akan bisa kita laksanakan kecuali kita tahu halal haram, kecuali kita tahu bagaimana ibadah yang sahihah, bagaimana yang fasidah. Nggak mungkin kita mau berakhlak kepada Allah dengan baik, lalu kita nggak tahu cara ibadahnya bagaimana, ya, nggak jadi. Kita mau berakhlak kepada orang lain dengan baik, tidak ada yang kita zalimi, kalau kita tidak tahu halal haram bagaimana. Maka kembalinya, ya, ujung-ujungnya ilmu fikih lagi. Oh ya gitu kan. Maka ilmu fikih ini adalah ilmu tadi ulama kita mengatakan al-ahkam, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi setelah tauhid, kita bertauhid, maka bagaimana kita mengimplementasikan tauhid itu dalam kehidupan kita beribadah sehari-hari. Maka semua ilmu kita itu adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuamalah bagaimana muamalatul muwahhidin. Bagaimana kita berkeluarga, ya, bagaimana kita muasyaratul muwahhidin. Seperti itu. Bagaimana kita beribadah, maka bagaimana kita ibadatul muwahhidin. Seperti itu. Maka yang mengantarkan kita untuk selamat itu adalah itu tadi, kita mentauhidkan Allah dan kita melakukan amaliyah kesehari-hari ini dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu
wa taala. Nanti jadi ada kaitannya antara kajian kita fikih dan kajian kita besok ya. Karena kajian kita besok itu adalah dalam rangka ya ma'rifatullah, dan ma'rifatullah ya itu tidak akan bisa sampai kita tidak akan wusul ila ma'rifatillah kecuali dengan menjalankan syariat Rasulullah ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara menjalankan syariat itu tidak akan bisa kecuali kita tahu fikihnya ini ya. Kita hukum fikih. Orang ngerti fikih mau ngelakoni syariat, akhir-akhirnya malah buang syariat. Orang ngerti syariat wajar. Kalau kemudian sufiah-sufiah yang keblondrok itu menganggap benar tapi janjinya keliru, salah. Ini sufiah-sufiah keblondrok itu adalah sufiah-sufiah yang tidak berbekal ilmu syariat. Dia menyangka saya ini sampai ke hakikoh, tapi janjinya hakikoh keblondrok ya. Palsu tapi tidak tahu. Maka betapa yang namanya, nanti kita akan berbicara, yang namanya ilmu mukasyafah itu, ilmu mengetahui hakikat sesuatu, itu kalau tidak berbekal syariat, dia akan benar-benar keblondrok. Tidak bisa membedakan mana yang ini minasyaiton, mana yang minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang awam juga seperti itu. Orang awam yang tidak berbekal syariat, dia akan tidak tahu antara baina sahir wal wali, baina auliya syaitan wa auliya rahman. Itu tidak tahu. Podo-podo ulah iki yang ngerti ilmu gaib. Ini wah ini wali Allah, gak ngerti janjane apa? Wali syaitan seperti itu. Maka ya ujung-ujungnya adalah ilmu syariat. Karena apa? Pintu untuk kita mengetahui ilmu hakikah yang menyampaikan kita wusul ila ma'rifatillah adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengetahui itu semua ya kita akan sampai kepada surga Allah. Itulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan khairan aziman ay wa huwa dukhul jannah yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman dirinya terhadap urusan agamanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita ya, membimbing kita untuk memahami syariatnya, menuntun kita untuk bisa istiqomah di jalannya hingga kita mati ya, suatu saat nanti dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.